Ini epik sih. Masa ada kalangan Islam yang mengklaim Candi Borobudur itu dibuat oleh Nabi Sulaiman? Ini misalnya disebarkan komika Muhammad Al-Katiri di channel YouTube Tuah Kreasi. Dia merujuk pada penjelasan pendakwah Fahmi Basya. Fahmi sendiri sudah menulis buku berjudul Borobudur Peninggalan Nabi Sulaiman. Fahmi punya beberapa penjelasan. Menurutnya, Nabi Sulaiman dulu tidak menyelesaikan pembangunan relief dan patung karena dia keburu meninggal. Nah, patung dan relief yang belum selesai itu ada di Borobudur. Menurut Fahmi, negeri Sabah sebagaimana disebut Al-Quran itu sebenarnya ada di Indonesia, yaitu daerah Wonosobo. Dalam Al-Quran, negeri Sabah digambarkan sebagai negeri yang ditumbuhi pohon sangat banyak atau hutan. Nah, dalam bahasa Jawa, Wanasaba artinya adalah hutan Sabah. Jadi, Wonosobo itulah negeri Sabah. Fahmi juga mengatakan dalam Al-Quran ada kisah Nabi Sulaiman yang diberi mukjizat untuk bisa berbicara dengan burung. Relief Nabi Sulaiman bicara dengan burung itu juga ada di Candi Borobudur. Ada pula relief di Candi Borobudur yang menggambarkan tabut atau peti yang berisi warisan Nabi Daud kepada Nabi Sulaiman. Relief itu menurut Fahmi sama dengan apa yang diceritakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Di Borobudur juga ada relief yang menggambarkan cerita saat Ratu Bilqis datang ke istana Nabi Sulaiman. Digambarkan dalam relief itu ada adegan Ratu Bilqis mengangkat roknya karena akan melewati salah satu bagian istana Nabi Sulaiman yang dia kira sungai. Kita mungkin sebaiknya tak percaya dengan penjelasan Fahmi dan Muhammad ini. Sejumlah arkeolog telah membantah klaim-klaim Fahmi. Menurut mereka, klaim-klaim itu tidak sesuai dengan berbagai hasil penelitian dan bukti-bukti sejarah yang ada. Ini misalnya disampaikan oleh seorang arkeolog asal UGM, Dr. Niken Wirasanti. Kata Niken, kalau benar Borobudur adalah warisan Islam, kenapa prasasti yang menunjukkan sejarah Borobudur tidak ditulis dalam bahasa Arab? Bantahan itu juga disampaikan oleh akun TikTok @densus. Akun ini menyajikan sejumlah fakta yang berlawanan dengan klaim-klaim Fahmi itu. Salah satu bukti sejarah yang dia sodorkan adalah prasasti Karangtengah dan prasasti Tri Tepusan atau prasasti Sri Kahulunan. Prasasti Tri Kahuruan misalnya menceritakan bahwa ada seseorang yang bernama Sri Kahulunan yang memberikan tanahnya di daerah Tri Tepusan yang merupakan lokasi Borobudur. Tanah itu akan digunakan untuk membuat sebuah bangunan tempat suci bernama Bumi Sambara yang belakangan dikenal sebagai Candi Borobudur. Kedua prasasti ini menunjukkan kalau Borobudur dibangun sekitar tahun 824. Padahal Nabi Sulaiman sendiri diperkirakan hidup sekitar 900 tahun sebelum Masehi. Begitu pula Candi Borobudur dihiasi ornamen, relief, patung, dan bentuk bangunan dengan filosofi Buddha. Bahkan patung yang ada adalah patung Siddhartha Gautama, pendiri agama Buddha itu sendiri. Pertanyaannya, kalau itu warisan Islam, apa mungkin pendiri Buddha menjadi simbol bangunan itu? Analisis sejarah seperti yang diungkapkan Fahmi memang terkesan menarik untuk diikuti. Sensasional, bahkan mengejutkan. Namun untuk mengambil kesimpulan semacam itu, seorang sejarawan harus menguasai metode penelitian sejarah yang tidak sembarangan. Kalau tidak, ya temuan yang ditampilkan nampak sekedar hasil cocokologi yang tidak ilmiah. Ada baiknya para influencer lebih berhati-hati menjaga penuturannya kepada publik. Ayo jaga kebenaran pengetahuan.